Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Eko Lendri Ernest. Saya mahasiswa PPL dari IAKN Palangkaraya, jurusan musik gereja. Bapak Ibu, Saudara-saudari, untuk renungan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Di sini saya memberikan tema untuk renungan kita pada malam hari ini, yaitu budaya melakukan perintah. Saya hanya membaca 2 ayat saja, ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini nas ini menceritakan tentang Elia bertemu dengan Raja Ahab. Kita masuk dalam latar belakang Raja Ahab. Yang pertama, Ahab sebagai Raja Israel menggantikan ayahnya Omri. Yang kedua, istrinya Izebel, anak Etbal, Raja orang Sidon. Yang ketiga, sehingga Ahab pergi beribadah menyembah Baal kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Yang keempat, Ahab membuat patung Asyera. Yang kelima, ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Yang keenam, pada zamannya itu ada orang yang bernama Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Itu sedikit latar belakang dari Raja Ahab. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Akibat dari Ahab yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan inilah, Tuhan berfirman kepada Ahab melalui Elia seperti yang di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama tadi. Sehingga apa yang dikatakan oleh Elia, terjadilah kekeringan dan kelaparan dalam kerajaan Israel. Kekeringan itu berlangsung selama 3 tahun. Kemudian Tuhan berfirman kepada Elia supaya memperlihatkan dirinya kepada Raja Ahab dan memberitahukan bahwa hujan akan diberikan. Ahab mempunyai pegawai yang bernama Obaja, yang oleh Ahab diperintahkan untuk menjelajahi. Demikianlah Ahab berkata kepada Obaja, jelajahilah negeri ini dan pergilah ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Itu terdapat di ayat yang kelima di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 tadi. Dalam perjalanan menjelajahi untuk mencari air dan rumput untuk minum dan makanan kuda dan bagalnya,
inilah Obadya bertemu dengan Nabi Elia. Nah, ketika Obadya bertemu Elia, Obadya berkata demikian, serta ia sujud dan bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar. Pergilah, katakan kepada tuanmu," yang dimaksudkan Ahab tadi, "bahwa Elia ada." Selanjutnya jawab Obadya seperti dalam ayat yang 9 sampai yang ke-14, yang pada intinya, kalau ia memberitahukan bahwa Elia ada, maka ia akan dibunuh. Kalau sampai Ahab menerima berita ini, tetapi ketika mau dipertemukan dengan Elia, Elia menjadi tidak ada di tempat karena Elia diangkat. Maka berita yang disampaikan oleh Obadya akan menjadi hoax, akan melanggar undang-undang ITE sekarang ini, dan pasti ia dibunuh karena sudah berbohong kepada raja. Nah, di ayat yang ke-15 Elia menjawab, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dari ketiga tokoh ini kita bisa belajar. Yang pertama, Ahab. Ahab ini sebagai raja Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Seperti yang menjadi latar belakang yang saya bacakan di awal tadi, yang mengakibatkan kerajaan Israel mengalami kekeringan dan kelaparan. Alkitab menjelaskan kepada bangsa Israel untuk memilih kehidupan atau kematian, berkata atau kutuk. Dalam Ulangan pasal yang 30 ayat yang 19, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, Ahab memilih kematian dan kutuk, bahkan sampai pada keturunannya, yang pada akhirnya kerajaan Israel dibuang dan ditawan oleh kerajaan Asyur. Selanjutnya kita dapat belajar dari tokoh Obadya. Obadya ini merupakan pegawai Raja Ahab yang tidak diketahui berapa lama ia mengikuti dan status jabatannya tidak dituliskan, apakah juru minum atau juru makan Raja Ahab. Namun rupanya Obadya menjadi orang yang dipercayakan oleh Ahab supaya mencari air yang bisa menumbuhkan rumput untuk makanan ternaknya Raja Ahab. Karakter Ahab yang diperlihatkannya adalah, karakter Obadya yang diperlihatkannya adalah taat atau tunduk, menghormati majikannya walaupun kejam, karena Obadya ini takut akan Tuhan. Rasul Petrus menuliskan bagaimana gambaran dari Obadya ini untuk masa kita sekarang ini, yaitu dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian, "Saudara-saudara yang menjadi pelayan, tunduklah kepada majikanmu dengan sehormat-hormatnya, bukan hanya karena mereka yang baik hati dan peramah, tetapi kepada mereka yang kejam." Bapak Ibu saudara-saudari, janji Tuhan kepada orang yang takut akan Dia adalah sampai kepada keturunan, ditulis oleh pemazmur berikut ini. Dalam Mazmur 103 ayat yang ke-17, "Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia,
dan keadilannya bagi anak cucu, terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya kekal kepada orang-orang yang menghormati Dia. Keselamatan yang disediakannya adalah bagi anak cucu mereka yang tetap setia pada janjinya dan yang selalu taat kepadanya. Firman Tuhan ya dan amin bagi Obadja dan keturunannya, tentu saja bagi kita semua sekarang ini. Bapak Ibu saudara-saudari, saya mengambil contoh perbandingan orang yang takut akan Tuhan dan orang yang jahat berikut ini. Yang pertama, keturunan Jonathan Edward. Setelah diselidiki, ia mempunyai 1000 lebih keturunan, yaitu 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 3 orang terpilih sebagai senator Amerika Serikat atau anggota DPR, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis terkenal atau penulis buku terlaris, 80 orang memegang peranan penting dalam berbagai instansi atau pemuka masyarakat, termasuk menjadi gubernur. 1 orang adalah wakil presiden Amerika Serikat. 66 orang menjadi seorang dokter. 135 orang menjadi editor. 1 orang penerbit. 100 orang lebih menjadi misionaris. 80 orang memiliki kantor publik. 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. 1 orang menjadi istri presiden Amerika Serikat. Dan 1 orang penilik keuangan di Amerika Serikat. Bapak Ibu, itulah keturunan Jonathan Edward yang mempunyai kurang lebih dari 1000 keturunan. Selanjutnya, keturunan yang melakukan apa yang jahat namanya Mark Dukes. Nah, Mark Dukes ini mempunyai 540 keturunan. 310 orang mati sebagai pengemis. 150 orang keturunannya pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang pernah dilakukan dengan hukuman penjara rata-rata 13 tahun. 7 diantaranya adalah pembunuh. 100 orang lebih adalah pemabuk. Banyak dari keturunannya menjadi wanita yang tidak baik. Dan keluarga Mark Dukes ini telah merugikan negara sebesar 1,25 juta atau sebesar 12 miliar rupiah pada abad yang ke-19. Dan keluarga Dukes ini telah merugikan pemerintah Amerika Serikat lebih dari $500 juta untuk merehabilitasi mereka. Nah, artinya mereka bukan saja tidak memberikan kontribusi apa-apa pada masyarakat, namun malah merugikan, Bapak Ibu. Selanjutnya kita dapat belajar dari tokoh Elia. Setelah 3 tahun kekeringan dan kelaparan itu, Elia tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan melalui seorang perempuan janda di Sarfat. Bahkan burung gagak membawa makanan kepadanya. Berfirmanlah, sampailah Tuhan berfirman kepada Elia untuk menampakkan dirinya kepada Ahab, untuk memperkatakan bahwa hujan akan turun seperti yang dikatakan oleh Elia pada 1 Raja-Raja pasal yang 17 ayat yang kedua. Dan benar saja Obadja memberitahukan kepada Ahab bahwa Elia ingin bertemu dengan Ahab. Dan inilah pembicaraan antara Elia dan Raja Ahab, dan kemungkinan saja yang menyaksikan adalah Obadja, dan kalau diskusi Obadja sebagai moderatornya.
Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Bapak, Ibu, saudara-saudari, pelajaran yang bisa dipetik dari tiga tokoh ini adalah Raja Ahab mewakili seperti Makjukes yang saya bilang sebagai contoh tadi, sedangkan Elia dan Obadja dapat diperlihatkan oleh hamba Tuhan seperti Jonathan Edward yang melahirkan keturunan yang gagah perkasa di bumi. Dalam Mazmur 112 ayat yang pertama mengatakan, "Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka pada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya." Dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-20, "Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka." Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagi Ahab terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-15, "Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, dan pengajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya." Dan bagi Elia dan Obadja terdapat dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu." Nah, yang menjadi kesimpulan untuk renungan kita pada hari ini, seperti Elia dan Obadja yang mengasihi Tuhan dengan terbiasa untuk melakukan perintah Tuhan. Demikianlah kita hari ini teruslah memudayakan mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan padamu, Tuhan Yesus.
Pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh belajar melalui 3 tokoh ini ya Tuhan, mana dalam 3 tokoh ini kami boleh belajar yang jahat dan yang baik. Tentunya kami ingin selalu seperti Obadya dan Elia yang melakukan perintah Tuhan dan takut akan Tuhan. Demikian juga kami semua yang mendengarkan dari renungan ini ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberi hikmat, kebijaksanaan dalam kami melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat malam.